Allahumma lakal hamdu wa bikal faraj wa ilaikal mustaqah wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal salat berjamaah kita dan kita istiqomah senantiasa menjaga salat berjamaah ini agar apapun yang sampai kita meninggalkan alam semesta ini. Insyaallah, mudah-mudahan dengan istiqomah kita menjaga salat berjamaah, ujung kehidupan kita Allah memberikan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapuskan keburukan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan Imam Ahmad. Bapak Ibu hadirin, secara khusus pesan dari hadis Rasulullah ini beliau sampaikan kepada dua sahabatnya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz ibnu Jabal, ketika keduanya akan diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjadi duta dakwah, melanjutkan risalah Islam ke negeri Syam dan sekitarnya. Namun tentu pesan umum yang dari hadis ini bagi seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Jadi perintah ketakwaan ini tidak hanya saat kita berada di masjid, tapi di mana saja. Di kantor ada perintah ketakwaan dari Allah untuk kita. Saat kita bekerja, di situ ada perintah, ada larangan Allah. Bekerja juga adalah bagian dari perintah Allah. Maka setiap yang namanya perintah ada tuntutan agar bersungguh-sungguh di dalam menjalankan setiap perintah Allah. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah ini, demikian juga Bapak Ibu kita dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja. Makanya dalam surah Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Dan katakanlah, bekerjalah kamu sekalian dengan bersungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah, orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman akan melihat apa yang engkau kerjakan. Itu adalah salah satu dari sekian banyak ayat yang isinya tentang perintah agar kita bekerja dengan bersungguh-sungguh. Surat apa Pak barusan? Ya, disebutkan tadi ya, surat Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 105. Atau dalam ayat yang lain surah Al-Insyirah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surat ke-7 dari ayat ke-7 dari surah Al-Insyirah ini juga adalah motivasi kepada kita semua. Fa idza faragta fansab, agar kita punya semangat dalam antusias dalam bekerja. Di kantor ada perintah ketakwaan dari Allah. Di rumah ada perintah ketakwaan dari Allah. Dalam perjalanan ada perintah ketakwaan dari Allah. Pendek kata, di mana saja kita berada sesungguhnya ada perintah ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Nah, kita sering mendengar takwa dalam pengertian yang umum. Apa itu takwa, Pak? Takwa bukan takut sama yang tua. Takwa yang sering kita dengar adalah imtisalu awamirillah
wajtinabu nawahihi. Ini pengertian umum tentang takwa yang sering kita dengar. Menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan, menjauhi meninggalkan semua larangan-larangannya. Nah, ini pengertian umum tentang takwa yang sering kita dengar. Ternyata definisi takwa ini juga berkembang. Imam Ali karramallahu wajhah, jadi beliau mendefinisikan takwa itu dengan 4. Ya, mangga balikkan Pak. Beginilah kalau sudah ada sini. Mengapa? Silakan menikmati ya. Boleh sambil duduk, sambil makan ya. Biasa ikut bahagia lihat bapak-bapak yang bahagia. Memang sudah waktunya lunch ini ya. Saya barusan alhamdulillah sebelum ke masjid sudah makan terlebih dahulu. Walaupun bapak ibu nggak ada yang informasi, biar saya bisa menerima kenyataan gitu. Jadi saya lebih dulu ya. Terlebih dahulu makan. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kembali. Apa itu takwa menurut Imam Ali? Ada 4 mana takwa ini. Yang pertama, takwa menurut Imam Ali al-khawf ay al-khasyah billahil jalil. Senantiasa merasa takut kepada Allah Zat yang Maha Agung. Ini mana takwa yang pertama. Al-khasyah billahil jalil, senantiasa merasa takut kepada Allah Zat yang Maha Agung. Terutama makna takut di sini takut dengan murka Allah, dengan azab Allah. Di mana azab Allah ini inna azabi lasyadid. Sungguh azabku, siksaku amat berat ya bagi siapapun yang melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang Allah larang. Nah, Bapak Ibu, kalau azab Allah di akhirat itu dilambangkan dengan yang namanya an-nar, karena di akhirat hanya ada 2. Ada al-jannah, ada an-nar. Ada surga, ada neraka. 2 tempat ini menjadi bukti pembalasan Allah atas amal-amal hambanya semasa hidupnya di dunia. Sering berulang disampaikan, sekedar mengingatkan kembali Bapak Ibu dah standar uramanya sok barho, ya, bubar poho. Berapa lama Allah memanaskan api neraka? Tuh kan. Berapa lama? Pak jawab dasarnya Jumatan api Allah. Berapa lama Allah memanaskan api neraka, Pak? 3.000 tahun. Ya, 1.000 tahun pertama Allah panaskan. Setelah Allah ciptakan api, 1.000 tahun pertama dipanaskan oleh Allah sehingga menjadi merah warna api itu. Setahun kedua Allah panaskan kembali api neraka, berubah menjadi putih. Ke dalam hadis At-Tirmidzi. Ya. Dan Allah panaskan 1.000 tahun lagi sehingga warnanya menjadi sangat hitam pekat. 3.000 tahun itu Bapak Ibu ya waktu akhirat. Berapa perbandingan waktu dunia dengan waktu akhirat? Surat Al-Hajj ayat 47. Ya, 1 hari di kehidupan akhirat sama lamanya dengan 1.000 tahun waktu dunia. Berarti berapa lama tuh kalau 3.000 tahun waktu akhirat dibandingkan dengan lamanya waktu dunia? Berarti berapa lama api neraka dipanaskan? Sok mengaretang itu masing-masing ya. Panasnya itu 70 kali lipat, jauh lebih dahsyat. Saya pernah mengilustrasikan dan sekarang akan saya ilustrasikan kembali Bapak Ibu. Kalau mikrofon ini misalnya lilin, apa ini Pak? Mikrofon ini Maya. Kalau misalnya ini lilin, kita nyalakan Bapak Ibu, ambil ruas terdepan dari tangan kanan kita, entong lami-lami teing 5 menit welah bakar. Pak Dokter cep sangem. Apa kira-kira yang akan terjadi? Bayi menjadikan sangem akan terus dibanten bayinya. Saya kira tidak akan ada yang sanggup ya, mungkin gosong melepuh bisa diamputasi. Panasnya api dari lilin ini satu saja, akhirat 70 kali lipat jauh lebih dahsyat. Nah, orang yang bertakwa itu kata Imam Ali orang yang sadar
bahwa betapa beratnya, betapa tak terhingganya kemurkaan Allah ataupun azab Allah. Kalau di akhirat jelas azab Allah itu dilambangkan dengan api neraka. Iya, orang yang tidak taat, orang yang beriman, yang berdosa hidupnya, yang tidak mau bertaubat. Orang yang beriman pasti mendapatkan jaminan surga. Hanya ada yang direct langsung, ada yang harus transit dulu, delay, ngaceleng heula ka mana? Kana neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu dengan istiqomahnya sholat berjamaah, istiqomahnya rutin ikut pengajian seperti ini amalan yang mudah-mudahan mengantarkan kita nanti di akhirat diringankan hisab, masuk surga langsung tanpa berbelit-belit. Naudzubillah, jangan sampai kita transit dulu di neraka. Nah, maka pesan takwa ini juga menjadi sangat penting, karena ketakwaan itulah yang akan menyelamatkan kita di kehidupan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, kepatuhan, ketundukan kita untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan, yang menjauhi, meninggalkan segala apa yang dilarang. Itulah sebaik-baik bekal. Ini kita kan semua calon ahli kubur, betul nggak Pak? Iya, mungkin ibu-ibu yang duluan, bapak-bapak yang belakangan ya, atau kita lah yang sebagai bapak mengalah ya, kita yang belakangan dengan nama kena ibu Latif Ayu. Tapi kalau saya ibu-ibu husnudon, insya Allah saya yang duluan Bu, mengiringi jenazah ibu-ibu. Punten ibu ya. Jadi mana takwa yang pertama apa? Al-khasyah atau al-khawf billahil jalil, senantiasa merasa takut kepada Allah dan yang maha agung. Salah satu takut adalah takut dengan azabnya. Ya, dimana tadi kita tidak akan ada yang sanggup ya dipanaskan 3000 tahun dengan ukuran waktu akhirat 70 kali lipat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih panas. Kemudian yang kedua, makna takwa menurut Imam Ali apa? Makna takwa yang kedua, al-amal bit-tanzil, senantiasa mengamalkan at-tanzil. Apa at-tanzil? Ayat Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Maksudnya apa? Apa yang terkandung di dalam Al-Quran, baik ayat terkait dengan perintah Allah, ayat terkait dengan larangan-larangan Allah, maka kedua-duanya kita patuhi. Perintah-perintah Allah kita jalankan, apa yang dilarang kita jauhi dan kita tinggalkan. Itulah yang dimaksud beramal dengan Al-Quran, di mana dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan. Maka konsekuensi sebagai seorang muttaqin, sebagai orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, beriman kepada Al-Quran yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Rukun iman kan ada 6 ya. Salah satunya diperintahkan mengimani kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Kita beriman Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dia Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, Suhuf, lembaran-lembaran kitab-kitab kecil ada kepada Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Dan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Konsekuensi beriman kepada Al-Quran, maka apa yang terkandung di dalam Al-Quran, baik menyangkut perintah juga menyangkut larangan, perintahnya kita jalankan, kita laksanakan, dan larangan-larangannya yang ada dalam Al-Quran kita jauhi dan kita tinggalkan. Ya, ini yang kedua makna takwa menurut Imam Ali. Sekaligus definisi ini kata Imam Ali harus menjadi address, menjadi ciri bagi seorang muttaqin. Kemudian yang ketiga, makna takwa menurut Imam Ali adalah ar-ridha bil qalil, senantiasa rela menerima yang pemberian Allah yang sedikit. Dalam bahasa lain disebut dengan qanaah. Di pasian bumi hiji ridho, mobil hiji ridho, ya. Kemudian istri hiji ridho, tambah-tambah Pak Komo 2 dan seterusnya. Pokoknya ridho dengan apa yang Allah berikan, ya.
Tidak ada kata sedikit kalau disikapi dengan syukur. Tidak ada istilah banyak kalau tidak dengan syukur. Jadi yang membuat sedikit banyak itu terletak pada nilai syukurnya, nilai ridhonya atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan hidup akan bahagia manakala sifat qanaah ini ada dalam diri kita. Jadi mau ya istilah iri gitu ya, dengki, kabatu, pokoknya mah ridho atas pemberian Allah kepada kita. Insya Allah akan menghindarkan kita dari sifat buruk sangka, sifat apalagi dengki, dan akan memunculkan jiwa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaat yang namanya qanaah. Dan qanaah itu ridho dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Ini harus menjadi bagian dari ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, ciri orang yang bertakwa, definisi takwa dan sekaligus menjadi ciri bagi orang yang bertakwa, kata Imam Ali, al-istiqdad lirrahil, senantiasa mempersiapkan diri dengan berbekal amal untuk ar-rahil. Apa ar-rahil? Ay yaumul akhir, untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kita benar-benar meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa akan ada kehidupan setelah alam dunia ini. Bagi kita Bapak Ibu, kalau kita telusuri, kita tafakuri bersama, kan sesungguhnya hanya tinggal 2 alam lagi yang akan kita jalani setelah alam dunia ini. Yang terdekat dari alam dunia apa Pak? Alam kubur. Muasah pawan lebet ke alam kubur lamun teu maut heula. Iya, betul nggak pawan? Iya. Bari demam pawan sok sekalian pawan sing wareg gitu. Ya, di alam kubur apakah akan selamanya kita Bapak Ibu? Tidak. Sampai kapan Pak kita berada di alam kubur? Ini pernah saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan masih ada yang ingat. Sampai kapan kita berada di dalam kubur Pak? Halo Pak, sampai kapan? Sampai tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang pertama, malaikat Israfil itu kan ditugasi oleh Allah untuk meniup 2 kali tiupan. Iya, ada dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya. Tiupan pertama adalah tiupan sebagai isyarat untuk menghancurkan jagat semesta ini, yang disebut dengan kiamah kubro, kehancuran total. Ya, sebelum Allah menghancurkan jagat semesta ini, diawali dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil tahap pertama. Tiupan malaikat Israfil kedua, wa nutiha bis-suri fatatuna afwaja. Surat An-Naba atau surat Amma Yatasaalun. Tiupan yang dimaksud dalam ayat ini, kalau tidak salah ayat 18. Inilah tiupan untuk membangkitkan manusia, menghidupkan kembali manusia di alam kubur. Jadi kalau ada pertanyaan, sampai kapan kita berada di dalam kubur? Sampai ditiupkannya sangkakala yang kedua kalinya oleh malaikat Israfil. Nah, ketika dibangkitkan manusia di alam barzah, dalam kubur, ya disebutkan dalam surah Al-Zalzalah terhadap yauma idzin, apa tuh? Yauma idzin yasdurun nasu astata. Ketika manusia dibangkitkan dalam kubur, astata, bermacam-macam keadaannya, kondisinya. Rasulullah menyebutkan ada 12 perumpamaan manusia, gambaran manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur. Ada yang ketika dibangkitkan wajahnya robah Pak, hitam pekat, sampai dirinya saja tidak mengenali siapa dirinya. Ada yang berubah menjadi babi hutan. Ada yang ketika dibangkitkan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Ada yang ketika dibangkitkan dengan perut membesar, kemudian bau busuk yang tak terhingga, macam-macam. Ya, ada 12 gambaran tuh. Ada yang dibangkitkan dengan kondisi yang utuh, bahkan jauh lebih bersinar bercahaya wajahnya. Dia sendiri panik, benarkah ini saya? Apa tujuan Allah membangkitkan manusia dalam kubur dalam keadaan sudah bermacam-macam kondisinya? Allah jawab dalam kelanjutan ayatnya, liyurau a'malahum, agar masing-masing mereka manusia melihat hasil amal-amal perbuatannya. Jadi Bapak Ibu, jangankan nanti di kehidupan yaumul jaza, di hari pembalasan di mana Allah akan membalas semua amal-amal kita. Jangan-jangan di hari yaumul fasl,
di mana Allah akan memutuskan nasib masing-masing kita nanti di akhirat. Saat dibangkitkan dari alam kubur saja, masing-masing kita sudah bisa mengukur bagaimana nasib kita nanti di kehidupan selanjutnya. Ya, makanya orang yang mendapatkan nikmat kubur itu sebagai gambaran awal, nanti di akhirat akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar dan lebih kekal. Sebaliknya orang yang mendapatkan siksa kubur itu sebagai gambaran awal, nanti di kehidupan akhirat dia akan mendapatkan siksa azab Allah yang lebih berat dan lebih kekal. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau bagi orang yang beriman, andai dia harus transit dulu, harus dihukum dulu, diazab dulu, maka keberadaannya itu sangat bergantung dengan tingkat dosa, maksiat, kesalahan yang dilakukannya. Mungkin ada yang sebulan, mungkin ada yang setahun. Na'udzubillahi min dzalik. Pokoknya jangan mau Pak, sehari pun jangan mau, karena seharinya akhirat tadi sama seperti lamanya 1000 tahun dunia. Gambaran nanti di akhirat ada balas seperti apa Pak? Kita ini tidak akan mati, ya, tidak akan mati, tapi akan hidup selamanya. Selama kita berada di, naudzubillah, selama orang itu berada di dalam hukuman Allah, di dalam neraka, hidup. Hancur, ciptakan lagi, hancur, ciptakan lagi, hancur terus, ciptakan lagi, sampai benar-benar habis dosa dan kesalahannya. Orang yang beriman baru nanti akan diangkat oleh Allah, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga-Nya. Orang yang ada di dalam hatinya la ilaha illallah, orang itu akan dijamin masuk surga. Walaupun semasa hidupnya dia banyak meninggalkan perintah Allah. Ya. Nah, maka Bapak Ibu supaya tidak transit dulu, udah pokoknya takwa aja lulusnya ya, tunduk, patuh, taat kepada Allah. Karena itulah yang akan membebaskan kita dari sentuhan api neraka. Itulah ketakwaan yang akan memuluskan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kembali, jadi ada 4 ya mana takwa menurut Imam Ali. Mudah-mudahan ini keluar dari masjid ingat Pak. Satu apa? Apa aramna atulah hartosna kayaknya. Apa yang pertama? Senantiasa merasa takut kepada Allah. Al-khauf billahil jalil, al-khasyah billahil jalil. Yang kedua, senantiasa mengamalkan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan. Perintah, larangan, perintahnya kita jalankan, kita laksanakan. Larangan-larangan Allah dalam Al-Quran kita jauh, kita tinggalkan. Beramal dengan Al-Quran maksudnya menjalankan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ketiga, mana takwa menurut Imam Ali? Al-qanaah, ya ar-ridha bil qalb, senantiasa ridha menerima pemberian Allah walaupun sedikit. Dan yang keempat, al-istidad lirrahim, senantiasa mempersiapkan diri dengan berbekal amal untuk kehidupan yaumul akhir, untuk kehidupan akhirat. Nah, ibu bapak hadirin rahimakumullah, nataijut taqwa, nataij itu artinya buah manis dari ketakwaan itu apa saja. Banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjanjikan buah dari ketakwaan ini. Yang pertama, akan mendapatkan yang namanya ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dengan ketakwaannya, maka dia akan senantiasa dibersamai oleh Allah. Jadi ma'iyatullah ini kebersamaan Allah. Allah senantiasa membersamai orang-orang yang bertakwa, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah. Ma'iyatullah juga bermakna, kata Imam Hasan Al-Basri, penjagaan dan pertolongan Allah akan senantiasa hadir menyertai orang tersebut. Ya, jadi akan senantiasa dilindungi, dijaga, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Bapak Ibu kan disebutnya makhluk hauqalah. Ya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ini lemah, tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan illa billahil aliyyil azim, kecuali ketika kita benar-benar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lemah, tidak berdaya, di satu sisi kita sering dihadapkan kepada banyak ujian dan cobaan yang seringkali membuat kita lelah, capek, pikiran kita, hati kita kadang berujung sakit,
Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar makhluk halqalah, diberikan ujian, lemah, tidak berdaya. Maka saat itulah kita benar-benar membutuhkan pertolongan yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah At-Tolak ayat 2 ya dan ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, tunduk patuh taat kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan senantiasa memberikan makhraj. Apa makhraj? Jalan keluar, solusi. Bapak-bapak, kita dituntut ikhtiar saat kita diuji oleh Allah, misalnya ya dengan sakit. Saya pernah menyampaikan, saat kita diuji oleh Allah misalnya dengan sakit, sesungguhnya satu Bapak Ibu, di balik ujian sakit itu ada tarbiyah, ada pendidikan dari Allah bagi kita, supaya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Itu tarbiyah Allah atas ujian sakit yang Allah timpakan kepada kita. Nah, sekarang bagaimana menumbuhkan jiwa syukur padahal kita dalam kondisi sedang diuji oleh Allah? Masih ingat Pak gimana caranya? Halo, hai Pak. Ya itu sering disampaikan jadi hilang, padahal sering disampaikan Pak ya. Gimana caranya tetap menumbuhkan jiwa syukur walaupun kenyataannya kita sedang diuji sakit? Gimana Pak coba? Nanti sabar belum Pak. Ini tarbiyah yang pertama ya, kita diuji sakit oleh Allah. Tarbiyah yang pertama adalah apa? Supaya kita tetap menjadi hamba yang bersyukur. Nah, caranya gimana agar tetap tumbuh jiwa syukur saat kita sedang diuji sakit? Caranya bapak-bapak sing emut di ayeuna ya, mau ditaruh sedikit kemhilang. Siapa ini? Caranya Bapak Ibu bandingkan oleh kita ya dengan bijak, dengan arif. Selama ini langkung seueur mana anu dipasikeun ku Allah ka urang, nikmat sehat atau ujian sakit. Ayo Pak, kalau mau jujur-jujuran ya, selama ini lebih banyak mana yang Allah berikan kepada kita? Sehat atau sakit? Nah, cara tetap menumbuhkan jiwa syukur walaupun kenyataan kita sedang diuji sakit oleh Allah, bandingkan oleh kita selama ini. Lebih banyak mana? Oh, ternyata lebih banyak nikmat sehat ketimbang ujian sakit. Dan yang diberikan ujian oleh Allah berupa sakit itu tidak semua organ tubuh kita Pak. Misalnya kepala nih sakit, bandingkan dengan tangan kita. Oh, tangan kita sehat, kaki kita sehat, masih bisa melangkah, gigi utuh, gigi masih bisa mengunyah, ya, pandangan kita masih sehat, pendengaran kita masih normal. Ujian Allah itu dibandingkan dengan nikmat sehat yang ada dalam tubuh kita ini, lebih banyak jauh yang sehatnya ketimbang yang sakitnya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau diuji sakit, misalnya sakit gigi ya, jangan fokus ke sakitnya Pak. Dan sepupu ya menyeri gitu ya. Ya makan pun dan sok rada baperan ya kalau lagi sakitnya. Terutama sakit yang dramatis barusan itu Pak, gigi. Ada tukang diridit ngalangkung nawiskeun barangnya. Taraos kan kurang mapun kalau lagi sakit gigi, nah kurang ajar pisan eta jelema. Sepupu nyeri ya, menyindiran padahal dia nawarin kaos. Itu sebab kaosnya banyak kan, bukan kaos yang ditawarin ya, jama, jadi bentuk jama. Karaos saya mesti kita nanya. Halo, ada tuh punten ya, zaman Rasulullah ada nenek-nenek ya, yang kalau Rasulullah mau ke pasar itu mesti Rasulullah kena ludahnya tuh, ya, mesti kena ludahnya. Satu saat Rasulullah lewat, kok nggak ada yang meludahin? Ternyata setelah nyari informasi, nenek yang bersangkutan sedang sakit. Coba siapa yang paling dahulu menjenguk nenek yang sakit itu? Yang kerjaannya kalau Rasulullah lewat mesti meludahi. Siapa yang pertama menjenguk? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, si nenek ini ketakutan. Oh, jangan-jangan Rasulullah mau mencaci maki, mau memarahi. Ternyata justru Rasulullah datang dengan senyuman, datang dengan ucapan salam, datang dengan mendoakan, datang dengan membawa hadiah terindah.
Dan saat itulah nenek didoakan oleh Rasulullah, izin Allah, kemudian beberapa berikutnya nenek tersebut sembuh, dan dengan izin Allah pula nenek itu masuk Islam. Ya, ini bukti keagungan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, buah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada dalam hadisnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang terbaik. Ada yang jualan ngical tahu Sumedang ya, tahu Sumedang. Di waktu pas masuk gang, Bapak Ibu, ternyata di lantai 2 ada seseorang yang sedang sakit. Begitu mau beli ya, rupanya dia nggak kuat pening, akhirnya punten muntah, dan persis ya muntahnya itu sampai ke tahunya itu yang nggak sempat ditutup oleh yang jualannya. Akhirnya yang jualannya robah bahasanya, batagol. Ini ada yang sedang, aduh maaf lupa saya, kalau di depan Bapak Ibu ada snack, ya lupa, punten. Habis cenamisan ke sini hari itu. Ingat, punten bisa punten ya. Baik Bapak Ibu, apa buah dari ketakwaan ini? Tadi ya, akan mendapatkan ma'iyatullah. Ini surat, nanti dicatat boleh Pak Bu ya, surat Al-Baqarah 194. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu sekalian, annallaha, sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Kata Ibnu Abbas, bersama di sini Allah akan senantiasa memberikan pertolongan dan penjagaannya kepada hamba-hambanya yang bertakwa di mana saja berada. Ya. Kemudian yang kedua tadi, akan senantiasa diberikan solusi jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Ya. Asal lupa tadi, ada yang lupa ya. Kalau kita diuji sakit Bapak Ibu, ada tarbiyah dari Allah. Satu apa? Dididik supaya kita menjadi hamba yang pandai, senantiasa pandai bersyukur. Caranya gimana tadi? Bandingkan antara nikmat sehat selama ini dengan yang Allah berikan ujian sakit, lebih banyak mana. Maka ketika kita mendapatkan jawaban, oh sakit mah hanya beberapa hari, oh yang sakit mah hanya salah satu organ tubuh kita, lebih banyaknya sehat, maka akan timbul yang namanya jiwa syukur. Yang kedua Bapak Ibu, dengan diuji sakit, sesungguhnya kita sedang ditarbiyah, dididik oleh Allah supaya menjadi hamba yang bersabar. Dan hidup tidak akan mungkin selamanya cocok ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Siapa yang ingin sakit? Saya kira tidak ada yang ingin sakit. Setiap orang pasti inginnya sehat. Tapi dan tidak mungkin ini terjadi. Maka saat terjadi sakit, sabar. Ya, begitu. Kemudian juga sedang dididik oleh Allah supaya menjadi hamba yang ikhlas, rela sepenuh hati menerima apa yang Allah ujikan kepada kita. Begitu. Kemudian yang berikutnya apa? Supaya kita menjadi hamba yang tetap ikhtiar. Jadi jangan fatalisme, Pak ya. Ada segala sesuatu juga terjadi dengan izin Allah. Segala sesuatu juga ada takdirnya. Sekarang takdirnya sakit, aku ma Allah. Pak hoyong daman, hoyong. Atau ka dokter, aku ma Allah. Atau salah. Bapak itu pun terumel muncul atas takdir disusul. Ya. Ini kan fatal. Jadi kita ingin pindah dari takdir sakit menjadi takdir sehat, nah ikhtiar, begitu ya. Datang ke dokter, diperiksa, oh kata dokter Bapak harus diopnam, Bapak harus dirawat, bayahna. Nah karena kita ingin sakit, ingin sembuh, ingin sembuh, ya kita jalani proses itu. Kemudian Bapak Ibu, saat kita diuji sakit, sesungguhnya kita sedang ditarbiyah oleh Allah agar kita menjadi hamba yang tawakal, yang hanya bersandar bulat kepada Allah. Ikhtiar kita lakukan. Datang ke dokter sedang sakit, ingin sehat, kata dokter ini Pak obatnya, ditebus. Adapun ketika kita sudah ikhtiar, sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Itu yang disebut dengan tawakal. Karena keyakinan bagi kita, dokter hanya perantara, obat hanya jalan. Sementara sumber kesembuhan hanya ada pada Allah. Nabi Ibrahim itu berkata, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Dalam surah Asy-Syu'ara itu ada.
Apabila aku sakit, siapa yang akan menyembuhkan? Fahuwa yasfin, dialah Allah sang penyembuh. Masih ingat cerita Nabi Musa alaihissalam sakit gigi Pak? Nabi Musa sakit gigi, Nabi Musa juga manusia Pak, meraung-raung merasakan sakit. Kemudian memohon kepada Allah, tolong ya Allah sembuhkan hamba ya Allah. Allah ilhamkan Nabi Musa agar pergi, kemudian mencari beberapa pucuk daun yang diilhamkan oleh Allah. Kemudian setelah mendapatkan beberapa pucuk daun, ditumbuknya sampai halus, lalu kemudian ditempelkan di bagian gigi yang sakit. Nabi Musa mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah, dituntunkan oleh Allah. Hasilnya apa? Nabi Musa dengan izin Allah sembuh. Pada waktu yang lain Nabi Musa diuji lagi dengan ujian yang sama, sakit gigi. Langsung Nabi Musa mencari dedaunan, ditumbuknya sampai halus, ditempelkan ke giginya. Hasilnya tetap Nabi Musa meraung-raung kesakitan. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama ikhtiar sesuai dengan ketentuan Allah dan pasrah total mengikuti apa yang jadi ketentuan Allah, tawakal bulat. Yang kedua Nabi Musa lupa ke Allahnya, ingatnya kemana? Ke daun, lupa bahwa yang menyembuhkan siapa? Allah. Maka bapak-bapak, para dokter yang sudah senior, yang sudah profesional di bidangnya, yang sudah memiliki spesialisasi, jangan kemudian menjadi berbangga diri. Iya, ketika bisa menyembuhkan banyak pasien, karena hakikatnya kita menjadi perpanjangan tangan Allah saja, perpanjangan kuasa Allah saja. Keahlian yang Allah berikan kepada kita hanya amanah. Jangan sampai membuat kita kemudian menjadi ujub, menjadi sombong. Yakin bahwa kesembuhan sumbernya hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita obat hanya Allah jadikan sebagai wasilah, perantara untuk timbulnya yang namanya sembuh dari sakit. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, saat kita diuji sakit nih, kita sesungguhnya sedang tarbiyah, dididik oleh Allah agar kita menjadi hamba yang sadar akan posisi kita. Kita ini makhluk, Allah Khalik. Yang namanya makhluk lemah, tidak berdaya. Allah Maha segala-galanya. Begitu. Ini diantara hikmah saat kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ujian ini kan umum, Bapak Ibu. Ujian kehidupan ini kan sangat beragam. Nah, saat kita dihadapkan kepada ujian, cobaan, kesulitan ekonomi, dihadapkan dengan banyaknya pun ya cicilan, cicilan di depan. Ya, gaji tanah gini tinggal sakit sesana ya. Udah. Ya, Bapak sedang mengingatkan diri sendiri ya, bikin cicilannya. Jadi disebutkan. Nah, ibu bapak dengan bapak-bapak, ibu jelas tiap bulan ada gajinya ya, menerima salari tiap bulannya. Lah saya kan nggak jelas. Tapi insya Allah walaupun nggak jelas, kadang tiap hari gajian Pak. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Jadi dengan modal ketakwaan inilah Allah akan memberikan yang namanya solusi, dan kita harus yakin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bersungguh-sungguh bertakwa, tunduk patuh kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan karuniakan solusi, jalan keluar yang terbaik. Ya. Tadinya kita butuh untuk bayar hutang Bapak Ibu, aku ningali dina saldo, atuh kumaha ya, kudu ngutang deui ya, gali lobang tutup lobang. Tanpa diduga, tahu-tahu ada saudara kita yang sudah sekian lama tidak mau bayar hutang, pada kita sudah mengingatkannya. Tiba-tiba telepon, tiba-tiba minta nomor rekening, hari itu juga transfer. Bisa nggak membuat kita begitu? Allah membuat kita seperti itu, bisa nggak Pak? Bisa, iya. Makanya punten Pak, salah satu yang akan mengundang rezeki Allah yang tidak terduga, kita suka memberikan surprise kepada orang lain Pak. Itu caranya. Apalagi kepada kedua orang tua. Kalau bisa bapak-bapak punten bisa. Ini sekedar saran dari penghasilan Bapak Ibu, kalau bisa ya, itu prioritas diantaranya kita keluarkan untuk kedua orang tua. Ya, insya Allah Pak. Surah Al-Baqarah ayat 215 Pak, buka nanti. Yas'alunaka wa yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Ada yang bawa Quran? Atau di handphonenya ada Al-Quran?
Pak ayo dilipat gandakan rezeki Pak. Bu, Ayo. kan orang masuk kadang mengeluh aja, nah duitnya gaji tinggal sakit deh, nah tinggal sakit deh, gitu kan Pak ya? Mau dilipat gandakan Pak? Tadi pancing nanti ku sedekah Pak. Kepada siapa sedekah maksud utamanya kita menafkahkan harta? Kepada kedua orang tua. Adalah daripada Bapak Ibu lama nyari Al-Quran ya, dan Al-Quran juga nggak bawa. Saya kebetulan pegang Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 215. Ya. Puasa nggak bawa kacamata. Bapak-bapak, informasi saya sekarang sudah pakai kacamata baca. Cuma di bawah tadi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang harta yang harus dinafkahkan. Katakanlah hendaknya diberikan kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Allah Maha mengetahui kebaikan apapun yang kamu kerjakan. Bapak-bapak, kalau ini sedekah Pak ya. Tapi kalau zakat nggak boleh ke orang tua. Zakat nggak boleh ke orang tua Pak. Tapi kalau mau membayarkan zakat untuk orang tua boleh. Bapak Ibu biar sama saya zakatnya dibayarkan. Misalnya zakat fitrah Pak. Bapak Ibu zakat fitrahnya biar saya bayarkan. Jadi tanggungan saya selaku anaknya. Boleh? Boleh. Tapi kalau menunaikan zakat langsung ke orang tua tidak boleh. Walaupun misalnya maaf orang tua itu tergolong mustahik, tiap tahun misalnya mendapatkan bagian dari amil zakat, dari panitia zakat, misalnya dapat berapa kilo begitu ya, rutin tuh orang tua. Nah kita menunaikan zakat, membayar zakat tidak boleh langsung kepada orang tua, walaupun kategori orang tua itu mustahik. Tapi membayarkan zakat untuk orang tua boleh. Nah, sedekah, sebaik-baik sedekah, seutama-utama sedekah menurut surat Al-Baqarah 215 justru harus didahulukan, diprioritaskan kedua orang tua. Ya. Bapak-bapak mana ya buktikan ke orang tua itu luar biasa, ya luar biasa. Harus Pak punya alokasi untuk orang tua. Ya, insya Allah nanti akan banyak surprise dari Allah, membahagiakan orang tua dengan menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan. Allah akan memberikan balasan dan rizki dari Allah yang tidak pernah kita duga-duga, insya Allah. Kemudian yang kedua, menurut surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Buah dari ketakwaan itu apa? Allah akan karuniakan rizki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Ya. Akan ada surprise dari Allah, ya, yang kita sebelumnya tidak menduga. Ini buah dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga. Satu apa buah takwa tadi Pak? Ma'iyatullah, akan senantiasa dibersamai oleh Allah. Maksudnya pertolongan Allah, penjagaan Allah akan senantiasa ada bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah akan senantiasa membersamai hambanya yang bertakwa, baik dalam kondisi lapang ataupun sebaliknya dalam kondisi yang sulit. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan jalan keluar atau solusi dari setiap kesulitan yang dihadapi. Dan yang ketiga, Allah akan karuniakan rizki baginya dari jalan yang tidak pernah ia duga. Kemudian surat Al-Anfal ayat 29. Salah satu buah manis dari ketakwaan ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, seandainya kamu sekalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan karuniakan kepada kalian furqan. Apa furqan? Kepekaan, ya, kepekaan dari Allah, kemampuan dari Allah. Dengan itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang seyogianya kita lakukan, mana seyogianya harus kita jauhi dan kita tinggalkan. Diberikan kepekaan hati kita. Oh ini nggak boleh, ya. Dan kemudian dibimbing oleh Allah untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada yang niat tidak ada, tapi kesempatan ada, tiba-tiba muncul. Jangan ada yang begitu. Nah orang yang bertakwa itu tidak, ya.
akan dihalang-halangi dari melakukan yang dilarang oleh Allah, akan diberikan semangat untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah buah dari ketakwaan. Kemudian wa yukaffir ankum sayyi'atikum, akan Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dari kamu sekalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Inilah buah dari ketakwaan. Bapak Ibu, taubat saja dari dosa tidak cukup. Setelah taubat, tingkatkan amal-amal ibadah kita, tingkatkan amal-amal kebaikan kita. Tobat itu baru koma, ya. Setelah tobat, apa yang harus dilakukan? Meningkatkan amal-amal kebajikan. Surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya setiap perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapuskan kesalahan ataupun dosa. Surat Hud ayat 114. Semua 4 imam madhab sepakat, ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, 4 imam madhab ini sepakat bahwa yang namanya korupsi haram hukumnya, kecuali Imam Nahrawi, ya. Enak jadi kadini, maaf, melantur, ya. Aduh, jadi kadini, beginilah, ya, efek dari makan tadi. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Berikutnya ayat kan dengan catatan tadi mengenai ayat refleks menuju emut tiba-tiba langsung aja melesat keluar, ya. Kemudian yang berikutnya surat apa nih, lupa. Al-Quran, ya. Ada yang tahu di sini? Tidak sempat saya catat tapi ingat ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Al-A'raf ayat 96. Makasih Pak Haji. Al-A'raf ayat 96. Andai suatu penduduk, ya, suatu kampung, suatu desa, suatu negeri, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit ataupun dari bumi. Jadi kalau rezeki kita Bapak Ibu ingin berkah, kehidupan rumah tangga kita akan berkah, umur kita akan berkah, urusan kita akan berkah, maka kuncinya kalau semua itu ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata kuncinya apa? Ketakwaan itu sendiri. Jadilah hamba Allah yang harus senantiasa tunduk, patuh, taat kepada Allah, maka semua akan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya, buah manis dari ketakwaan apa? Tentu surga. Surat Al-Qalam ayat 34. Innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka di sisi Tuhannya jannatin na'im, mereka akan Allah masukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Ini Bapak Ibu fadilah ataupun buah manis dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa bersamai oleh Allah baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit, ya, di waktu yang sulit, akan senantiasa dijaga, ditolong, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan, akan Allah karuniakan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka. Kemudian takwa akan mendatangkan ampunan Allah, dan takwa akan mengantarkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.